Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dan itu di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah berfirman bahwa kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Kemudian juga apa yang kita lakukan itu diharapkan ya ikhlas, hanya karena Allah semata. Juga itu atas perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran yang bunyinya Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Dari ayat itu kita bisa mengetahui bahwa Allah menyuruh kita untuk berjanji ataupun mungkin bersumpah bahwa apa yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu ibadah yang lainnya, kemudian juga hidup kita, mati kita, itu hanya untuk Allah. Artinya apa yang kita lakukan semuanya di dunia ini diharapkan ataupun dianjurkan untuk hanya mencari ridho Allah. Dan tentunya itu juga terkait dengan istilah amal soleh atau amal yang diridhoi oleh Allah, amal yang benar yang akan menjadi pahala kebaikan yang nantinya akan kita petik di akhirat. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kita ini punya musuh besar yang selalu menggoda kita, menyesatkan kita dari jalan yang benar, dan itu setan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menerangkan bahwa musuh kita itu setan, musuh yang nyata, dan kita tidak dibolehkan untuk mengikuti langkah-langkah setan. Dan kemudian Allah juga sudah menjelaskan apa-apa saja yang menjadikan kita sebagai manusia itu bisa terjebak oleh godaan-godaan setan. Dan setan itu menggodanya
biasanya lewat hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Karena keinginan kita itu cenderung berseberangan dengan keinginan Allah. Itu yang harus kita ketahui. Salah satu contohnya, kalau Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, umpamanya di surat Al-Fatihah, yang bunyi ayatnya, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Jadi Allah memberitahu kita bahwa Allah itu maha terpuji dan segala pujian itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Dan itu juga sesuatu yang benar ataupun memang menjadi hak Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya kita sendiri sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, tidak punya apa-apa sedikit pun, sehingga tidak ada celah untuk pujian bagi kita sebagai manusia. Sehingga wajar kalau yang harusnya dipuji dan segala pujian itu bagi Allah. Karena tidak ada makhluk yang ada di alam ini, baik di dunia ataupun di akhirat, yang pantas dipuji kecuali hanya Allah. Sebenarnya seperti itu. Dan kemudian setan yang menjadi musuh manusia, musuh kita, mengetahui itu, sedang apa yang diinginkan oleh setan itu, bagaimana kita itu tersesat, bagaimana kita itu melanggar perintah Allah, berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang salah satunya terkait dengan ayat tadi tentang pujian. Sehingga kalau di dalam diri kita ada rasa, baik itu kita sadari ataupun tidak, ingin dipuji, maka sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah tanda bahwa ada setan yang mungkin ikut menghembuskan, membisikkan, mengipasi agar kita itu ingin dipuji oleh manusia yang lainnya. Contohnya umpamanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ketemu dengan saudara atau teman atau tetangga, biasanya menanyakan kabar, entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan, entah itu kesibukan, dan lain-lain sebagainya. Umpamanya kita tanya kepada saudara kita tadi atau tetangga kita tadi, gimana kabarnya, gimana kabar keluarga, bisa jadi jawabannya tidak sederhana. Jawabannya bisa lebih dari yang diinginkan. Umpamanya jawabannya, Alhamdulillah.
kabarnya baik. Dan alhamdulillah juga anak saya yang jumlahnya 5, yang besar sudah lulus S3 dan sekarang bekerja di Amerika, sedang yang kedua baru S2 dan dia kuliah di Inggris, yang ketiga baru S1, dia kuliah di ITB, dan yang keempat baru SMA, dan alhamdulillah dia dapat ranking juara 1 dan selanjutnya. Kadang-kadang manusia atau kita atau siapapun tanpa disadarinya bercerita seperti itu, tanpa menyadarinya bahwa orang yang cerita seperti itu sebenarnya dia itu sedang ria, sedang memamerkan kehebatan, kelebihan, keunggulan keluarganya. Dan tanpa disadari juga sebenarnya dia ingin dipuji, ingin dikagumi. Itulah satu contoh saja yang mungkin terjadi di sekitar kita, atau boleh jadi kita pernah mirip-mirip seperti itu. Kita menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita atau keluarga kita yang sebenarnya tidak perlu kita ceritakan, tapi kita ceritakan hanya karena terselip di dalam lubuk hati bahwa kita ingin dipuji. Walaupun tidak mengatakan seperti itu, tapi dari cara bercerita itu menunjukkan ke arah sana. Nah, itu yang harus kita waspadai, karena jebakan setan itu ada setiap saat, setiap hari, ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, dan ada di belakang. Kemudian juga ada contoh yang lainnya yang mengarah ya sama, walaupun dengan bahasa yang rapi, yang indah, yang istilahnya itu ria ataupun pamer tadi, ingin dipuji tadi, dibungkus dengan sesuatu yang ya sangat kelihatan islami. Umpamanya ketika seseorang naik haji ataupun umrah, sekarang kan ada medsos, ada HP. Mungkin ketika di Mekah ataupun Madinah berfoto, selfie, terus kemudian di-share, dibagikan ke grup ataupun ke teman-temannya. Kemudian mungkin ada tulisan yang juga sangat baik sepertinya, umpamanya ucapannya, alhamdulillah saya sudah atau barusan tawaf dan alhamdulillah lancar, umpamanya seperti itu. Kemudian juga mungkin bentuk yang lain, alhamdulillah
saya bisa melaksanakan haji tahun ini. Doakan saja teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjadi haji yang mabrur, umpama seperti itu. Itu kan kelihatan indah, tapi hati-hati, boleh jadi itu bisa bercampur dengan nafsu, ingin dipuji, ingin dilihat orang lain bahwa kita itu melakukan sesuatu yang mulia, yang baik, yang tidak semua orang bisa. Walaupun bisa juga ikhlas, lillahi ta'ala, bisa. Tapi jebakan-jebakan dari setan itu yang sangat sulit untuk dihindari. Itu yang nampak, yang terlihat, terdengar oleh orang lain. Yang kita sampaikan tadi mengarah ke pamer ataupun ria, ingin dilihat. Tapi bukankah ada yang lebih halus lagi yang kita kenal dengan istilah ujub, atau artinya bangga, atau artinya itu memuji dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain yang memuji, karena dia tahu kalau ingin pujian orang lain itu mengarah ria, mengarah syirik kecil, kata sebuah hadis. Tapi kalau diam-diam, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah, dan kita sendiri memuji diri kita sendiri, kagum pada diri sendiri, itu yang sangat halus. Tidak ada yang tahu tadi. Umpamanya apa? Ya umpamanya kita itu bisa seperti itu. Apakah kita bisa haji umpamanya, atau umpamanya bisa sholat duha, sholat tahajud rutin umpamanya. Kemudian di dalam hati ada rasa ujub, saya bisa seperti ini, alhamdulillah. Dia lupa bahwa apa yang dia bisa lakukan ataupun kita bisa melakukan segala sesuatunya, kalau itu suatu yang baik, itu sebenarnya dari Allah. Kalau buruk itu dari kesalahan kita sendiri, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 79, yang penggalan ayatnya berbunyi, ma'asobaka min hasanatin paminallah, wa ma'asobaka min sayyatin paminapsik, yang artinya apa saja yang menimpa kamu, kalau itu suatu kebaikan, sebenarnya itu dari Allah. Sedang apa saja yang menimpa kamu, kalau itu suatu yang buruk, yaitu karena akibat kesalahanmu sendiri. Dari ayat itu Allah menjelaskan, kalau kita itu merasa atau memang mendapat suatu kebaikan, salah satu kebaikan itu kita bisa menjalankan ibadah, bisa sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat atau ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah suatu kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena kebajikan atau kehebatan kita atau kealiman, kesolehan kita sebenarnya, bukan. Tapi karena dari Allah, karena pemberian Allah, karena Allah mengizinkan kita bisa melakukan itu. Sehingga apa? Kalau kita itu paham itu, maka kita mengucap alhamdulillah,
memuji Allah benar-benar tulus dan diyakini bahwa ini atas kasih sayang Allah, atas pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan. Sehingga kita harus semakin rendah hati, dan kalau boleh itu diucapkan dalam untayan doa, kira-kira bunyinya seperti ini: Ya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Aku bisa beribadah, bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, bisa puasa, dan lain sebagainya. Itu karenamu ya Allah, karena kasih sayangmu ya Allah, karena atas izinmu ya Allah. Sehingga kalau Engkau ya Allah tidak mengizinkan, tidak memberikan kemudahan, kebaikan, dan lain-lain, aku tidak bisa apa-apa ya Allah. Tidak ada apa-apanya ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, kalau apa yang saya lakukan tadi ternyata ada di dalam pikiran atau hati ini ada rasa ujub, ada rasa bangga karena bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, bimbing aku ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, dan jauhkan kami ya Allah dari godaan setan yang Engkau kutuk, dari godaan untuk ujub, untuk riya, untuk sombong, dan lain sebagainya ya Allah. Amin. Umpama seperti itu jadi di dalam pikiran ataupun hati kita, ketika kita bisa melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, ingatlah itu dari Allah, sehingga kita tidak berani untuk ujub, apalagi riya tadi, karena kadang-kadang mungkin kita pernah mendengar, entah itu siapa, orang lain, atau mungkin kita sendiri mungkin pernah, ketika kita bisa umpamanya sholat duha setiap hari, umpamanya ngobrol dengan teman, umpamanya kesana kemari, kemudian terselip atau di dalam ucapan pembicaraan itu kita menceritakan, Alhamdulillah temanku, saya bisa rutin sholat duha setiap pagi. Umpama cerita seperti itu. Atau puasa Senin Kamis umpamanya. Atau puasa Daud dengan berkata kepada orang lain, Alhamdulillah, saya tidak pernah putus sholat, puasa Daud umpamanya, atau puasa Senin Kamis. Itu sebenarnya bisa mengarah kepada riya kalau tidak hati-hati. Karena ketika kita bicara itu ada niat. Kan ada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Semua ini kan tergantung pada niat. Apa yang kita lakukan. Umpamanya kayak tadi, niat kita apa? Niat kita apakah agar orang lain tahu kita itu bisa mengerjakan ibadah, entah puasa, entah sholat dengan rutin tadi, atau untuk apa? Nah, itu yang harus kita pahami, kita mengerti. Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya kecuali hanya riya, ya kita harus hindari, dan kita tidak harus menceritakan seperti itu. Kecuali kalau niatnya bisa lurus, bisa benar,
Umpamanya di dalam rumah kita itu cerita kepada anak dan niatnya biar anak itu mencontoh, anak itu melakukan kebaikan yang sama seperti yang kita doakan. Di dalam doa itu kan Allah juga mengajarkan, ada ayat yang bunyinya wa ja'alna lil muttaqina imama, yang artinya kira-kira dan jadilah kami itu sebagai imam bagi orang yang takwa. Dan imam di situ bukan imam sholat maksudnya, tapi sebagai contoh panutan bagi orang yang baik, orang yang menginginkan kebaikan. Kalau memang niatnya seperti itu, ya mudah-mudahan itu benar, baik. Insya Allah seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita harus belajar hati-hati dalam berkata, berperilaku. Jangan sampai apa yang kita lakukan ataupun yang kita katakan itu terselip di dalam hati atau pikiran kita, mengarah ke ujub ataupun bangga terhadap diri sendiri atau memuji diri sendiri, atau ria, yaitu pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita yang seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.